Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diardi Priangga akan coba menjelaskan bagaimana caranya mengecek sistem FEI atau Electronic Fuel Injection dan memperbaikinya kemudian sampai mobil kembali normal seperti semula. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek kondisi kendaraan, apakah kendaraannya bermasalah, kemudian letak permasalahannya di mana, itu yang akan pertama kita lakukan. Kita cek kondisi kendaraan apakah ada masalah atau tidak. Pertama kita coba start dulu mobilnya. Kita cek, kita start coba. Nah ini ketika di start itu dinamo starter tidak berfungsi, apalagi mesinnya juga tidak hidup. Maka ketika terjadi permasalahan seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah memeriksa sikring AM2. Sikring AM2 itu letaknya ada di sini. Kita coba periksa, lepas. Nah, kemudian kita cari letak sikring AM2. Nah, dia ada di paling atas sebelah kiri. 7,5 ampere sikring AM2. Kita cek apakah ada atau tidak sikring AM2-nya. Ya, nah ternyata sikring AM2-nya itu kosong. Nah, maka kita perlu pasang sikring AM2. Kita ambil dari slot sikring yang ada di spare. Kita pasang sikring AM2-nya di slot AM2. Sikringnya 7,5 ampere. Oke, setelah itu kita cek apakah bisa di start atau tidak. Ya, mobil sudah bisa di start, namun mesin belum bisa hidup. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengecek bagian sikring FEI yang berpengaruh terhadap mesin hidup. Mengecek sikringnya ada di bagian ruang mesin. Jadi kita buka dulu kap mesinnya. Kita pasang fender cover. Cek kontinuitas sikring yang ada di ruang mesin. Kita periksa, pastikan semua sikring terutama yang mempengaruhi mesin hidup itu dalam kondisi menyala atau ada kontinuitas atau berfungsi dengan baik. Kita cek pakai tes pen DC. Nah ini untuk sikring backup, kemudian sikring full pump. Nah ini ternyata di sikring full pump ada indikasi tidak ada kontinuitas. Nah ini ya. Kemudian kita cek sikring yang lain. Ya, hanya ada kendala di sikring ini nomor 2, yaitu sikring full pump. Nah, kita lakukan penggantian sikring. Karena tadi sikring ini yang mati, kita ganti dengan sikring yang ada di slot spare atau sikring cadangannya. Ya, sudah diganti. Kemudian kita cek kembali kondisi mobil apakah mesinnya sudah bisa berputar atau tidak. Ini mesinnya sudah bisa berputar, cuma ada satu masalah lagi. Mesin sudah bisa hidup itu belum tentu sistem electronic fuel injection atau sistem yang ada di mobil sudah diperbaiki. Kalian harus cek, kita harus cek mil. Nah ini ada lampu warna kuning itu ada mil malfunction indikator lamp yang mengindikasikan ada sensor atau aktuator yang bermasalah. Nah, ketika mil ini pada saat mesin berputar hidup, berarti kita harus melakukan proses scan data yang ada di
electronic fuel injection. Juga kita akan melakukan scan data pada sistem API. Ini alat yang akan kita gunakan kabel konektor OBD-nya. Kita sambungkan ke bagian konektor yang ada di mobil. Taknya sebelah sini. Kemudian kita yang ini sambungkan di bagian PC yang digunakan sebagai software scan-nya. Kemudian kita buka software touchscreen. Nah, dialog yang muncul kita pilih no. Connect to vehicle. Dialog seperti ini, kita isi identitas mobil seperti yang akan kita periksa. Karena ini modelnya Avanza, kita pilih Avanza. Model tahunnya kita pilih 2016. Nah, ini nanti tipe engine-nya 2NR, kemudian optionnya kita pilih manual transmission atau MT, kemudian next. Karena kita akan mendeteksi kerusakan yang ada di sistem API, kita double klik di API untuk mencari apakah ada yang tidak normal. Nah, di sini akan keluar sensor atau aktuator yang mengalami masalah. Nah, di sana ada ya, airflow sensor open or low, kemudian ada intake air temperature sensor system open high. Oke. Kemudian nanti kita tuliskan gejala trouble dan komponen sensor yang terdeteksi di sini. Setelah kita ketemu komponen dan sensor yang terdeteksinya, kita tuliskan di sini. Begitu juga dengan gejala trouble seperti tadi. Yang pertama itu kita tidak dapat starter ya, maka yang rusaknya Pulsa M2. Kemudian kodenya kita kasih jumlah ampernya. Begitupun dengan yang lainnya seperti mesin tidak dapat hidup, yang rusaknya sikring full pump. Dan tadi yang terdeteksi dua sensor, airflow sensor dan air intake temperature. Ini kodenya. Nah, kemudian kita cari mana sih airflow sensor itu. Nah, untuk komponen airflow sensor itu terletak di sebelah sini. Kebetulan airflow sensor dan intake air temperature itu ada di sini semuanya ya, dalam satu sensor. Kita periksa, kita coba cabut, kemudian pastikan tidak ada bagian yang menyumbat di dalamnya. Kemudian kita coba pasang lagi dengan sampai bunyi klik atau sampai terpasang dengan baik. Setelah sensornya kita perbaiki, kita coba clear DTCS yang ada di sini. Jadi kita clear. Oke. Nah, di sini sudah tidak ada kerusakan. Harusnya mobil sudah kembali dengan normal. Langkah yang terakhir ini adalah pengecekan finishing. Kita cek apakah mesinnya sudah bisa hidup. Kemudian lampu milnya itu harusnya dia ketika mesin hidup itu menyala. Jadi pada saat on itu bisa dilihat di sini ada lampu mil, dia menyala, itu normal. Kemudian kita ketika di start sampai mesin hidup dia harusnya mati. Nah, ya di sini sudah tidak terlihat lagi lampu mil, maka sudah dipastikan mobil ini sudah kembali normal, tidak ada sensor yang rusak, kemudian tidak ada fuse atau sikring yang bermasalah.